Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa bersama agar pandemi ini bisa cepat berlalu ya. Nah anak-anak ustazah semuanya, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita masih dalam teks pidato persuasif. Kita masuk ke KD kita yang terakhir, yaitu KD 44, memproduksi teks pidato dengan Ustazah Dila. Kompetensi dasar kita yang 44 adalah menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial atau keragaman budaya secara lisan, tulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Nah anak-anak ustazah semuanya, tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua. Yang pertama yaitu setelah antum membaca teks pidato, antum mampu menentukan langkah dan menyusun kerangka menulis teks pidato persuasif yang tepat ya. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah membaca teks pidato, peserta didik mampu menulis teks pidato persuasif dengan benar. Apa manfaat pembelajaran kita kali ini? Dengan mempelajari materi pidato ini, peserta didik mampu menulis teks pidato berdasarkan struktur dan unsur kebahasaan dengan menggunakan bahasa yang sopan, santun, logis, dan jelas. Lanjut ya. Kita kembali ulas lagi struktur isi teks pidato persuasif. Nah, untuk isi teks pidato strukturnya ada 3. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Apa itu pernyataan posisi Zah? Yaitu merupakan pendapat atau pendirian penulis terhadap suatu persoalan yang akan ditulis. Sebaiknya persoalan yang diangkat adalah masalah yang sedang aktual di masyarakat ya. Kalau sekarang yang aktual tentu masih pandemi ya nak ya. Semakin banyaknya zona merah yang ada di masyarakat kita di berbagai daerah di Indonesia. Lalu dianjurkan untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian kita terhadap hal yang akan kita bahas. Nah, itu pernyataan posisi. Yang kedua adalah tahap argumen. Apa itu? Merupakan pendapat yang harus dikembangkan dan didukung secara logis. Logis secara masuk akal ya. Dibuktikan dengan contoh, fakta-fakta pendukung, bisa dari bukti kutipan pakar, informasi statistik berupa tabel atau diagram. Paham ya? Untuk memperkuat bahwa yang kita sampaikan itu adalah benar, untuk memperkuat pendapat kita terhadap suatu permasalahan yang kita bahas. Yang ketiga, struktur isi teks pidato adalah penguatan pernyataan posisi. Kalau di awal ada pernyataan posisi, yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Apa ini Zah? Yaitu bagian ini merupakan letak argumen yang ingin kita tonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi kita. Paham ya nak ya? Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah menulis teks pidato. Langkah pertama yaitu pilihlah topik atau tema yang akan antum tulis. Seperti yang saya uraikan di awal, mungkin antum bisa pilih topik yang sedang aktual sekarang ini. Ya, mungkin bagaimana belajar di masa pandemi, bagaimana belajar daring yang menarik, terserah ya, yang antum alami dan antum rasakan sendiri. Yang kedua, setelah antum pilih topik atau tema yang telah ditentukan, kumpulkan data untuk mendukung argumen yang antum sampaikan. Ya, kumpulkan datanya dulu. Setelah itu, lalu kamu tentukan pokok-pokok isi pidato yang akan ditulis ya. Kan pokok-pokoknya dulu. Setelah itu baru menyusun kerangka pidato. Kerangka pidato ini yang akan kita kembangkan menjadi sebuah pidato. Setelah antum menyusun kerangka, masuk ke mengembangkan kerangka menjadi teks pidato yang utuh berdasarkan struktur yang tepat. Paham ya nak ya? Itulah beberapa langkah dalam menulis teks pidato. Ustazah harap setelah mempelajari langkah ini antum bisa menulis teks pidato ya, karena sebelumnya juga kita sudah bahas contoh sebuah teks pidato, struktur dan kebahasaan. Nah, setelah antum menyusun teks pidato, sekarang metode pidato persuasif. Nah, maksudnya apa nih Zah?
harusnya setelah kita menulis tentu kita berpidato ya nak ya. Mau kan menjadi seorang orator ulung seperti presiden pertama kita Soekarno, itu pidatonya menggoncang dunia. Nah, bagaimana metode pidato persuasif ini? Yang pertama adalah metode memoriter, yaitu metode menghafal teks pidato. Jadi sebelum berpidato, kamu boleh hafalkan teksnya, lalu dibacakan atau disampaikan dalam pidato. Metode yang kedua adalah metode manuskrip, yaitu membaca naskah. Kalau kamu sering melihat pidato presiden, pidato di anggota DPR, biasanya kalau dalam acara resmi misal Hari Pendidikan Nasional, pidato oleh Menteri Pendidikan. Nah, biasanya Menteri Pendidikan atau presiden pun membacakan pidato dari teks yang sudah disiapkan. Paham ya? Itu disebut metode manuskrip. Yang ketiga adalah metode ekstemporan. Apa itu Zah? Yaitu metode dengan membawa catatan kecil. Ya, istilahnya yang ditulis adalah kerangka-kerangkanya saja. Nah, apa tujuannya? Mungkin salah satunya agar orang yang berpidato ini, kita yang akan berpidato tidak lupa. Nah, ini biasanya sering digunakan mungkin oleh kepala sekolah, kepala dinas dalam menyampaikan pidatonya, ya, agar yang akan disampaikan itu berurut dan tidak terlupa. Jadi cukup membawa catatan kecil. Nah, metode terakhir adalah metode impromptu. Apa tuh Zah? Yaitu metode serta-merta atau dadakan. Misal nih, kita pergi dalam suatu acara, tiba-tiba sebagai seorang senior nih, kita minta kepada kakak untuk membacakan pidatonya untuk memotivasi adik-adiknya. Nah, itu kan dadakan ya. Nah, itu biasanya orang-orang yang sudah berpengalaman ya. Metode yang disampaikan bersifat situasional. Baik ya nak ya, itu adalah beberapa metode pidato persuasif yang perlu antum pahami. Bisa ya? Nah, silakan dipikirkan apa kira-kira metode pidato yang akan kamu lakukan setelah ini ya. Kita lanjut. Nah, itulah paparan materi Ustazah. Sekarang kita masuk ke tugas. Tulislah sebuah teks pidato persuasif dengan tema Ustazah bebaskan ya nak ya. Boleh kamu pilih tema yang menarik yang kamu kuasai. Lalu tulislah dengan struktur dan kebahasaan yang telah kita pelajari. Paham ya? Tulis tugas ke-9, hari dan tanggal. Tulis dengan menggunakan huruf kapital yang baik dan benar. Nah, ini satu lagi memang tidak Ustazah tuliskan. Kalau bisa, setelah antum tuliskan, antum bacakan pidatonya, direkam, namun antum linkkan ke YouTube. Minta bantu sama orang tuanya ya. Jadi bagi yang bisa, silakan direkam pidatonya dan antum linkkan ke YouTube antum masing-masing. Nanti kirim linknya ke Ustazah ya. Itu kalau bisa, itu tidak Ustazah wajibkan. Tapi apa salahnya kita belajar ya nak ya. Ustazah harap setelah ini antum linkkan, setelah antum tulis, antum bacakan pidato yang antum tulis, direkam dengan oleh orang tuanya atau kakaknya, adiknya, silakan antum linkkan ke YouTube. Atau bagi yang tidak bisa, boleh juga kirim langsung ke WA Ustazah. Ya anak Ustazah ya. Jadi ini tugas kita yang terakhir untuk teks pidato. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Satu kata-kata motivasi dari Ustazah, jika ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti seorang orator. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.